Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Bilang sama sebelah saudara, Yesus baik banget buat saya. Amin. Tanya sama sebelah saudara, kamunya baik gak sama Yesus? Itu dia persoalannya. Yesusnya baik buat kita. Kita yang kadang kala kacau-kacau, saudara-saudara ya. Buka kitab kita sama-sama kalau sudah bawa. Lagian ngapain nih kesini kalau nggak bawa kitab ya kan? Sefanya pasal 2. Saya baru mendarat tadi. Ini di Jakarta lagi pagi-paginya, lagi seger-segernya saya ini, saudara-saudara ya kan. Kalau di Jakarta jam berapa ini? Jam 8. Kalau saya khotbah kepanjangan, biarin aja, siapa suruh ngundang saya dari jauh-jauh dari Jakarta ya kan. Ini kan di Jakarta lagi pagi, gue baru bangun nih, seger-seger banget nih. Lu udah mulai ngantuk, gue lagi seger-segernya ini, hati-hati saudara-saudara ya kan. Aduh, saya dapat mujizat saudara-saudara. Saya dapat mujizat. Saya percaya saudara menatap saya ini mikir gini. Itu yang di internet bener nggak ya? Saya udah tahu. Tatapan saudara udah mencurigakan saya. Saya udah tahu. Ya kan, wajah saudara itu wajah orang-orang berdosa kelihatan sekali. Gue nggak peduli lah mau ngomong apa, biarin aja ya kan. Enggak, saya baru dapat berkat saudara. Karena sebetulnya rasanya nggak mungkin juga saya kesini. Karena hari Senin saya baru maju wawancara ke ke kedutaan. Sudah kan tahu kedutaan Amerika di Indonesia. Waduh, minta ampun. Yesus pun kalau mau masuk Amerika mesti daftar dulu. Mungkin juga ditolak, rambutnya terlalu panjang. Iya. Aduh, minta ampun. Dia kan nggak mau tahu pendeta atau apa. Aduh, minta ampun. Senin baru maju wawancara, saudara. Karena memang jadwalnya begitu. Saya udah maju dari Januari lewat kali, baru dapat wawancaranya kemarin itu, hari Senin. Saya pikir, Masya Allah, Subhanallah, hidina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Saya pikir, aduh minta ampun, ini hari Senin, hari Kamis. Saya duduk di ruang tunggu, tanya sama orang, berangkatnya kapan Bu? September. Jauh amat. Pendeta kapan? Kamis. Mana dapat? Saya bilang, ya nggak apa-apa kan, kalau nggak dapat, kita doain aja Bu. Saya tanya lagi sebelah saya, Pak kapan berangkat? Juli. Juli. Bapak kapan? Kamis. Dia gini. Terpaksa saya tinggal menyanyi, hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Saya salah antri. Pas depan saya yang bagian nanya-nanya, ada 5 orang. Yang nanya, 4 bisa bahasa Indonesia, cuman dia nggak bisa. 4 bule, cuman dia yang hitam. Waduh, saya pikir gimana ini dia tanya-tanya semua. Di depan saya ada 3 orang. Tanyain, ada 20 menit ditanyain. 3-3-nya paspornya dikembaliin. Sampai tanya, Pak, bapaknya kerja di mana? Yang satu bapaknya profesor di UI. Waduh. Bapak saya profesor bukan apa bukan. Bapak saya almarhum. Ya kan. Katanya bapak apa? Almarhum. Waduh, rumit juga ini. Semua ditanyain. Dikembaliin paspor. Saya cuman, ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mas saya ditanya mau ngapain? Khotbah. Oh, pendeta. Tanya. Jemaat berapa? Anugerah Tuhan gereja kita 5 tahun ini jemaat kira-kira 15.000. Tanya jemaat berapa? Sekitar 15.000 saya bilang. Dia gini. Man, a lot of people. Saya bilang, this is Jakarta, man. Many people in here. Dia bilang, Dia bilang, okay, you got it. Tomorrow you can pick up. Mungkin dia juga udah stres juga. 3 udah gue tolak semua. Masa ini pendeta gue tolak juga. Takut berdosa dia. Aduh, akhirnya baru berangkat, saudara. Gereja juga belum tahu saya berangkat. Biarin aja, dia nggak tahu. Yang penting saudara tahu saya udah di sini. Jangan bilang-bilang. Sefanya pasal 2. Hari ini saya mau bicara tentang bersemangat. Sama-sama bilang sama saya bersemangat. Tepuk sebelah saudara bilang, semangat nape?
Salah satu yang setan mau buat adalah dia paling senang bunuh semangat kita. Amin. Sampai suami lihat istrinya udah gak semangat. Iya, banyak suami kalau lihat istrinya udah gak semangat. Banyak istri kalau lihat suaminya udah gak semangat. Lihat laki orang baru semangat. Ya. Ada banyak anak muda juga gitu, udah gak semangat. Bener, udah gak semangat. Udah gak semangat. Iya kan? Apalagi lihat pelayanan, lebih gak semangat lagi, saudara, ya kan? Salah satu yang setan mau buat adalah membunuh semangat. Saya percaya semangat adalah awal dari iman. Amin. Coba saudara lihat orang-orang beriman, pasti semangat. Amin. Saudara lihat jalannya orang aja, saudara tahu imannya. Benar. Saudara lihat aja. Iya kan? Kadang-kala kita, saya kalau KKR, ya kan, dari cara orang maju ke altar aja saya udah tahu dia dapat mujizat atau enggak. Orang katanya, sakit apa Pak? Bengek. Ini pasti jauh dari mujizat, Jangankan bengek, jerawat aja nggak sembuh ya kan? Iya, betul. Iya kan? Kenapa? Karena semangat aja nggak ada, apalagi iman. Betul? Setelah ingat nggak wanita pendarahan 12 tahun? Dia bilang gini, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Ini wanita pendarahan 12 tahun, nggak mungkin segemuk saya. Kalau dia pendarahan 12 tahunnya segede gini, apalagi waktu belum pendarahan. Ngerti sampai di sini, ya kan? She is in bad condition. Sampai Alkitab bilang she is crawling, iya kan? Artinya dia nggak bisa even walk. Dia harus crawl di antara orang banyak. Sampai sini kira-kira sudah ngerti mau saya. Amin. Iya kan? She is crawling. Tapi dia bilang gini, asal ku jamah jubahnya, aku apa? Sembuh. Berarti yang dia punya adalah apa? Semangat. Dengan lain kata, iblis bisa taruh penyakit dalam hidupnya. Iblis bisa buat dia kehilangan harta bendanya. Iblis bisa buat dia kehilangan segala-galanya. Tapi selama dia masih punya semangat, dia masih punya mujizat dalam hidupnya. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Sama-sama bilang sama saya semangat. Ada banyak orang semangat untuk mempertahankan rumah tangganya udah nggak ada. Ada banyak orang semangat untuk maju ke depan aja udah nggak ada. Ada banyak orang semangat untuk meningkat aja udah nggak ada. Buat dia oke, kue sera-sera, whatever will be lah gitu ya kan. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, kita masih harus punya semangat. Amin. Nah, waktu Daniel dibuang ke gua singa, sebetulnya yang dia bunuh adalah apa? Semangatnya. Dari gua singa mau bikin apa Daniel? Daniel mau berdoa dalam nama Yesus, singa-singa jadi kucing semua? No way. Iya kan? Sadrak Mesak Abednego yang mau dibunuh adalah apa? Semangatnya. Sadrak Mesak Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, aku apa? Tidak mau. Dengan lain kata, meskipun semangatnya coba dibunuh, tapi dia tetap pertahankan semangatnya. Amin. Esther, Mordekai ada dalam keputusan yang sangat sulit. Seluruh orang Yahudi mau dibunuh mati semuanya. Tiang gantungan sudah disiapkan buat Mordekai. Tetapi ini yang saya mau bilang, Mordekai tidak patah semangat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tidak patah semangat. Dia datang kepada Esther dan dia bilang begini, karena engkau di istana raja, do something for us. Karena kamu di istana raja, please do something. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Esther bilang, you know what? I can do nothing. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mordekai tidak menangis dan bilang, tolong banget, tega lu. Habis kita kalau enggak. No way. Dia bilang apa? Kalau kamu tidak buat pertolongan, bagi kami tetap datang pertolongan. Amin. Dengan lain kata, dia tidak patah semangat. Even though you can't help me, but from God, something will do happen. Amin. Kalaupun kamu nggak tolong dari Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi. Amin. Akhirnya Esther mikir, ya benar juga ya. Akhirnya dia bilang apa? Umumkan doa puasa. Dan sekarang Esther berubah menjadi orang yang bersemangat. Dia bilang apa? Kalau terpaksa aku mati. Wuhu.
Amin. Itu yang saya bilang orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang bersemangat tidak mau tahu apapun yang terjadi. Di pihak Tuhan kita selalu rebut kemenangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya semangat. Ini yang kita mau belajar. Sefanya pasal 2. Mudah-mudahan di Alkitab sudah masih ada kitab Sefanya. Takutnya begitu sering gak pernah dibaca sampai kita gak tahu di situ ada. Ya kan? Dia tanya sama temannya, Sefanya itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Pas di tengah. Di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sefanya 2 ayat 1. Judulnya apa sih itu? Seruan untuk apa? Bertobat. Tanya sama sebelah saudara, lu udah bertobat belum? Bersemangatlah. Apa? Dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu apa? Hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan dari semua orang yang apa? Rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah apa? Keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan apa? Terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, dengar baik. Kalau kita bicara tentang bertobat, biasanya kita bicara tentang apa? Pembunuh, ya, penjina, apa lagi? Penyembah berhala, perampok, betul? Iya kan? Tetapi ayat ini bilang apa? Bersemangatlah. Berarti orang-orang yang gak punya semangat harus bertobat. Ya kan ngerti sampai di sini? Kadang-kadang kita kalau lihat, oh lu harus bertobat lu. Oh gila lu. Ya kan? Laki orang lu pacarin, ya habis gimana? Umur gua udah 39 gak ada lagi. Tinggal nunggu yang second. Ya kan? Lu pikir furniture apa yang second? Ada di sini yang pacaran sama laki orang, tolong angkat tangan. Gak apa-apa, gak usah malu. Kita kan keluarga dalam Tuhan. Maju ya. Kita foto bersama di depan yuk. Menjelang Paskah. Oh gila juga nih pendeta. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita bicara tentang bertobat, kita terkejut loh. Ayat ini gak ngomong tentang pembunuh. Gak ngomong tentang zina, gak ngomong tentang penyembah berhala. Tapi ayat ini sedang berkata, bersemangatlah hai bangsa yang apa? Acuh tak acuh. Dengan lain kata, kalau kita tidak bersemangat, kita harus bertobat. Kalau saya tanya sama saya, lo kenapa? Loh, karena kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti bersemangat. Alkitab bilang, hanya dekat dengan Tuhan, jiwa kita tenang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Kedekatan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi semangat kita. Daud bilang apa? Melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Amin. Ayat ini jelas bilang bersemangatlah. Tuhan sedang bilang, kalau kamu gak bersemangat, nothing positive will come out of you. Kalau kamu gak bersemangat, gak ada sesuatu yang positif yang akan bisa terjadi atas hidup kita. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Tuhan gak akan bisa kerja dengan orang-orang yang acuh tak acuh. Ya kalau Tuhan mau pakai syukur, kalau gak mau pakai gak apa-apa. Ya. No. Paulus bilang apa? Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Waktu Yusuf dituduh memperkosa istrinya Potifar. Heran gue kalau ngomong Yusuf hari-hari ini deg-degan kenapa ya? Dulu kayaknya gue ngomong enak aja gitu. Sekarang kayaknya geram aja gitu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Yusuf dituduh memperkosa istrinya Potifar. Yang sebetulnya terjadi dalam diri Yusuf adalah semangatnya mau dibunuh. Iya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saudara bisa bayangin. Yusuf umurnya sekitar 28 tahun. Dan istrinya Potifar umurnya kira-kira 54 tahun. Iya kan? Loh, ini istrinya Potifar. Istrinya kasat kira-kira zaman sekarang. Iya kan? Udah 54 tahun. Tiba-tiba dituduh, hamba Ibrani yang kamu bawa hendak memperkosa aku.
Yesus bisa aja bilang, apa? Memperkosa istrinya Potifar. Alot. Lanut. 54 years old. And I am 28. Iya ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, yang sedang mau dibunuh adalah apa? Semangatnya. Dan hari-hari ini saya mau bilang buat saudara, kalau saya seperti kehilangan semangat, saya mau buat sesuatu rasanya, kayaknya nggak mungkin ya. Setan pengen saudara ngelihat masa lalu saudara, setan pengen ngelihat badai hidup saudara, setan pengen lihat kegagalan saudara, setan pengen lihat doa-doa saudara yang belum terjawab, setan pengen saudara ngelihat berbagai pergumulan yang sedang saudara hadapi, sampai akhirnya saudara sedang kehilangan semangat. Hari ini saya mau beritahu buat saudara, Tuhan di pihak kita dan bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Makanya Tuhan ingatkan kepada umatnya, bersemangatlah. Nah, saya catat di sini, salah satu yang iblis ingin kerjakan buat setiap mereka adalah membunuh semangat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sumber semangat saya. Nah, pertanyaan saya hari ini sebetulnya untuk setiap kita, semangat apa yang harus kita miliki? Yang pertama, ya kan? Semangat untuk mengadakan perubahan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan. Karena saya percaya, a faithful living, hidup yang setia adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Jangan saudara bilang gini, ya saya memang orangnya begini pendeta, seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah, saya juga tidak akan pernah berubah. Justru karena Yesus tidak pernah berubah, kita harus berubah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, perubahan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan menuju sesuatu yang lebih baik. Amin. Orang-orang yang dikasih Kristus, orang-orang yang mengasihi Kristus, senang berubah. Amin. Iya kan? Karena inti hidup Kristen adalah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Setiap hari harus bernama hari perubahan dalam hidup kita. Karena setiap hari bisa saja ada apa? Kekurangan kita. Bisa saja ada apa? Kesalahan kita. Bisa saja ada hal-hal yang kita harus lebih baik lagi. Nah, seringkali kita jadi orang yang udah apatis gitu. Iya kan? Ya udahlah. Mau diapain lah, ya kan? Setan senang kita menerima sebuah keadaan yang seharusnya kita tidak bisa terima. Ya kan? Ya saya memang udah 24 tahun merokok pendeta. Tuhan juga udah capek ngeliat saya. Tuhan juga bilang biar jatuh rokok. Ya kan? Yang penting gak narkoba, ya kan? Saya memang dasar orangnya kasar pendeta. Saya kalau ngomong sama istri saya, tolol gak punya otak lu, bego lu. Ya kan? Dan puji Tuhan, istri saya juga udah kebal pendeta. Ya. Ketika kita sudah diterima orang, ya, bukan berarti kita tidak harus berubah. Ya. Karena kalau kita udah diterima orang apa adanya, jangan-jangan orang udah pikir kita agak separuh gila. Saya pernah ke rumah sakit jiwa nggak? Kalau saya masuk rumah sakit jiwa, pasti sebelum masuk rumah sakit jiwa, saya nggak tahu di Amerika. Kalau di Indonesia kita di briefing dulu. Ya kan? Yang pertama dibilang gini, ingat ini rumah sakit jiwa. Iya betul, kita diingatkan ini rumah sakit jiwa. Artinya apa? Kalau ada orang berteriak, jangan didengar. Dan yang kedua, jangan dilawan. Dan yang ketiga, jangan argumentasi sama siapapun. Benar. Karena di rumah sakit jiwa, saya tahu nggak, di rumah sakit jiwa paling sering orang teriak gini, hei gila, gitu. Dan kita jangan tersinggung dan jangan argumentasi. Jangan balik dan bilang, lu yang gila, gitu. Karena kalau kita berteriak begitu, dokter akan tangkap kita dan periksa kita. Iya kan? Udah tahu kan di rumah sakit jiwa. Jadi kalau di rumah sakit jiwa ada orang yang teriak, gila, gitu. Ada orang gila satu, dia sedang tulis surat. Biasanya orang gila kalau udah tulis surat, artinya udah tanda-tanda mau sembuh. Ya kan, dia tulis surat. Lalu dokternya bilang, wah si Johnny udah mulai sembuh. Dia tanya, John, lagi ngapain? Tulis surat, dok. Hah?
Buat siapa, John? Buat saya sendiri. Nah, dokternya berpikir positif aja. Ini berarti Johnny udah mulai sembuh. Dia sedang tulis surat untuk ingatkan dirinya sendiri. Oh, terus gimana? Ya, besok saya mau kirim. Oh gitu. Isinya apa? Johnny marah sekali. Johnny berdiri dan dia bilang, dokter gila kali ya? Ini surat belum saya terima, tanya lagi isinya apa? Itulah orang gila, saudara. Saya sudah bilang besok baru saya kirim. Ya lusa saya baru terima. Nanya lagi isinya apa? Gila sekali. Gila sekali. Gila sekali. Aduh. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang tidak mau berubah. Iya kan? Sehingga kalau ditegur orang, ya kan? Ujung-ujungnya tersinggung. Kalau dinasihatin orang, ya kan? Ujung-ujungnya kecewa, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang jadi masalah dalam gereja, kalau orang apa-apa kecewa, apa-apa tersinggung. Kenapa? Itu yang saya bilang. Karena dasarnya tidak mau berubah. Bilang sama sebelah, lu mau berubah gak sih? Selalu saya bilang, orang-orang yang tidak mau berubah akan menjadi troublemaker dimanapun. Suami yang tidak mau berubah adalah suami yang makan hati istrinya. Ya kan? Bukan cuma makan hati, jantung, paru-paru, ginjal semua habis. Kalau di ronsen kosong. Sampai dokter itu, ya nggak ada apa-apa. Cuma ucus aja. Pak, berubah Pak. Saya bilang, Pak berubah. Ibu bilang, amin, amin. Amin. Laki gua. Untung Gilbert dapat visa. Kalau enggak, nggak ada yang bilang sama laki gua berubah tuh. Pi denger tuh, Firman. Firman. Orang Gilbert, Firman. Ya Gilbert bawa Firman. Iya betul juga sih. Ya. Pak, bener Pak. Suami yang nggak mau berubah Pak. Itu bikin makan hati istri, betul ya? Jangan ketawa Pak, sadar. Kembali ke jalan yang lurus Pak. Ya kan benar. Istri yang gak mau berubah, aduh minta ampun dah. Kalau laki-laki zaman sekarang nih, tahun 2012 nih masih ketombean, pasti istrinya gak mau berubah itu. Makanya ketombean lakinya bener. Udah pakai anti dandruff. Cuci muka pakai anti dandruff. Sampai mukanya pun ketombean. Jangan ketawa Bu. Nangis mestinya Bu, bener Bu. Bener. Apalagi di gereja, kalau orang menyebut dirinya pelayan Tuhan, gak mau berubah. Aduh, jangan jadi pelayan Tuhan, bener deh. Bener. Jadi musisi pinggir jalan aja gak jelas gitu ya. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Semangat kita pertama, semangat untuk berubah. Amin. Paulus bilang apa yang kukandaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Supaya aku menjadi, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, menjadi serupa dengan dia. Berarti semangat yang pertama untuk semangat untuk apa? Mengadakan perubahan. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Amin. Berubah ke arah yang lebih baik. Berubah ke arah yang lebih positif. Berubah ke arah yang lebih menjadi berkat. Berubah ke arah yang makin menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, semangat apa yang harus kita miliki? Semangat untuk menghadapi tantangan. Sama-sama bilang sama saya, menghadapi tantangan. Christian life is a battle. Hidup Kristen adalah peperangan. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Karena ketika kita jadi Kristen, pada saat yang bersamaan, kita menjadi musuhnya setan. Alkitab bilang, lawanmu si iblis, sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, setan paling senang menyerang saudara. Amin. Dan saudara nggak usah jadi orang Kristen yang putus asa dan bilang, setan, kenapa sih ganggu saya terus, saya capek. Setan bilang, nye. Tepuk sebelah saudara bilang, jangan capek lihat setan.
we will face problems every day. Amen. Iya ya. It's our job. Memang kerjaan kita. Iya ya. Sama aja orang berperang. Orang berperang gak mungkin lihat musuh. Udah dong. Gue capek. Ya. Saya bisa bayangkan kalau tentara Yahudi, tentara Arab lalu bilang ini, Arab. Lu Arab ya? Lu gak bosan-bosannya nyerang gue ya? Udah dong. Udah tahu kan cerita di perbatasan Arab sama Yahudi. Memang orang Yahudi itu pinter-pinter benar. Makanya orang kalau hebat disebut Yahud gitu. Mungkin karena Yahudi kan. Iya kan? Kita kan kalau bilang orang hebat kan Yahud gitu. Saya kebetulan ke Israel sih cukup sering gitu ya. Tapi memang dia tuh otaknya lebih 2 on bener ya. Dibanding kita otaknya lebih 2 on. Iya kan, kalau Indonesia kurang se-on. Jadi orang standar 3 on, orang Yahudi 5 on, kita 2 on setengah. Jadi orang Yahudi di perbatasan memang curang, jahil bener. Tiba-tiba dia teriak, Ahmad! Lagi tengah-tengah pagi siang gitu, dia teriak aja gitu. Ahmad. Arab itu kan ceritanya mau jaga wibawa kan, mau ya supaya kelihatan tetap orang Arab ramah-ramah. Dia berdiri. Assalamualaikum. Ditembak. Dor. Yahudi dasar jahil, dia teriak lagi. Taufik. Berdiri lagi itu Arab. Assalamualaikum. Tembak. Dor. Mati lagi kan. Mahmud. Assalamualaikum. Tembak lagi. Sampai 12 sudah mati. Akhirnya waktu makan siang, Jenderal Arabnya bilang, kenapa ini? Kok pasukan kita sedikit? Itu gila itu. Yahudi itu. Masa ditembakin semua? Bodoh kamu. Ente bahlul. Bahlul gila. Bahlul. Majnun. Nah itu dia. Bahlul sama Majnun. Cuma itu doang yang gue tahu bahasa Arab. Artinya pokoknya gak bagus lah gitu. Seputar-seputar itulah gitu ya. Bahlul. Majnun. Apa yang terjadi? Diceritain. Bahlul. Dia bilang, gampang. Kamu ini kadang-kadang gak ada otak semua. Pasnya kita kalah terus sama Yahudi. Gini. Kalau dia buat begitu, kita buat begitu juga ke dia. Oh iya. Kenapa kita gak mikir gitu kan? Selesai makan siang. Arab pikir. Emang kita mau dihina terus sama orang Yahudi. Dia teriak aja nama Yahudi kan. Kohen. Teriak lah di sini. Gak ada Kohen di sini. Siapa itu? Muhammad ya. Assalamualaikum. Tembak lagi di mati lagi. Lama-lama habis dorang. Aduh. If you are a fighter, you have to fight. Kalau engkau dalam dunia peperangan, you have to fight. Amen. There is no other choice for you. If you are Christian, kalau kamu orang Kristen, kamu harus siap menghadapi tantangan. Amin. Tapi satu yang Tuhan janji, 1,000 boleh rebah di sisi kirimu, 10,000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. We have to fight. Amin. Kalau selama menghadapi tantangan, jangan menyerah, jangan Tuhan saya sampai ngaman, Tuhan terus ada tantangan, terus ada masalah, Oi. Justru kalau saudara hadapi tantangan, justru kalau saudara hadapi masa-masa yang sukar, bilang aku bersama dengan Tuhan dan tidak pernah Tuhan meninggalkan dan mengecewakan aku. Yang setuju katakan amin.
Semangat dong. Kemana Saul waktu menghadapi Goliat? Kemana bangsa Israel waktu menghadapi Goliat? Kemana tentara-tentara hebat di bangsa Israel ketika menghadapi Goliat? Jawabannya sederhana, semuanya patah semangat. Amin. Kenapa? Ya musuhnya gede banget. Waduh, uang apa uang? Ini orang begini makan bebek 3 habis kali ini ya. Waduh, sing gede banget ini orang-orang semua ini. Aduh, gimana lawannya ini? Oh, gede lagi. Udah gede mana terlatih lagi. Bagaimana nih lawannya? Inyong gak kuat nih ngadepinnya nih. Ya. David, kata Alkitab, wajahnya kemerah-merahan. Yang kayak gini gak pantas berantem. Saya pernah lihat petinju kelas berat gak? Petinju kelas berat. Itu rata-rata kan hitam. Kulitnya hitam mengkilat gitu. Bibirnya ngetril. Warna ungu gitu. Itu kayaknya ditabrak kereta aja kayaknya gak apa-apa tuh. Kayaknya kulitnya lebih tebal 3 cm dari kita-kita gitu. Iya kan? Kan gak pernah ada petinju kelas berat gitu. Cina begitu. Kalau masih kelas-kelas terbang, kelas bulu masih ada. Kalau kelas berat gitu kayaknya gak mantep banget gitu kan. Putih gitu. Kayak Nggak mantep punya lah gitu. Pantasnya kan kalau yang hitam gitu kan. Itu aja yang dari Soviet siapa? Igor apa siapa tuh? Yang juara kelas berat sekarang. Tetap aja kelihatan nggak kalau model yang gitu mantep gitu. Oh, buk. Nah, David kata Alkitab bukan ganteng, elok parasnya, wajahnya kemerah-merahan. Itu kalau orang Jawa bilang, waduh yang kayak gini pantas aja jadi cover boy. Ya. Orang Jawa kan nggak bisa bilang cover boy. Cover boy. Bilang orang Jawa, coba kau bilang cover boy. Ah bisa lah. Cover boy kan. Sama kayak orang Batak marah-marah dia bilang, apa itu? Orang Batak dibilang tidak bisa bilang F. Dasar fitnah. Dia marah sekali. Dia bilang, siapa yang bilang orang Batak nggak bisa bilang F? Dasar fitnah. Gak bisa bilang F. Dasar fitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak fitnah. Ya. Aduh, minta ampun. Daud ngadepin Goliat. Satu aja kan modalnya. Semangat menghadapi apa? Tantangan. Iya kan? Siapa yang suruh Daud menghadapi Goliat? Nggak ada yang suruh. Cuman kesiapan untuk menghadapi tantangan adalah ciri orang Kristen. Amin. Kesiapan menghadapi tantangan adalah ciri orang-orang yang dekat dengan Kristus. Saya terlalu percaya orang yang dekat dengan Yesus bukan pengecut. Tapi orang yang dekat dengan Yesus berkata, Yesus sumber kekuatanku, bersama Dia aku cakap menanggung segala perkara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Satu kali pengawal raja yang bernama Ariok datang dan marah sekali. Karena dapat perintah dari raja berkata, bunuh semua orang pintar di daerah ini. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar mimpi. Dan dia lupa mimpinya apa. Jadi dia panggil orang pintar, dia bilang, folks, have a dream. Orang tanya, what is your dream? Forget. Lupa. Folks, for us, that is a joke. Dia yang mimpi, dia tanya, what is my dream? Saya mimpi apa? Kalau ada orang Papua di situ dibilang, kakak, kau bodoh kah? Apa kakak kerasukan setan? Saya punya teman ada pendeta orang Jawa. Namanya Daud Tony. Senang sekali dia urusan setan-setan.
Tapi saya paling senang dia kan Jawa toto sekali dia. Kalau ngomong iblis saya demen. Dia bilang gini, saudara-saudara, iblis, woi mantap. Hancur langsung, iblis, woi hancur. Saya paling senang. Saya kalau dengar dia khotbah saya cuma nunggu dia ngomong iblis habis saya keluar. Cuma nunggu aja. Nanti kalau dia kesini, saudara cuma dengar satu kata aja dia ngomong iblis, itu kita udah diberkati. Saudara-saudara, iblis, wah itu mantap. Kayaknya hancur dia, iblis, wah hancur gitu. Tapi saya punya teman orang Papua, pendeta, gak pantas kalau dia ngomong iblis. Dia bilang, saudara-saudara, iblis, kayaknya gak pantas. Terlalu ditinggikan gitu kayaknya. Iblis, gitu kan, kayaknya naik gitu kan. Kalau dia iblis, hancur, ya kan. Iblis. Aduh. Jadi kalau ada orang Papua di sini bilang, kagak kau rasukan setan ke apa? Kau yang mimpi kau suruh saya. Tak bisa itu, ya. Dan saudaraku, where is Daniel? Daniel is not around. Daniel nggak ada di situ. Sehingga this is none of his business. Nggak ada urusannya sama urusan dia. Tapi waktu dia lihat Aryok mau bunuh orang-orang, dia tanya, hey, what happened? Dia bilang, the king was mad. Raja marah sekali. Dan raja bilang, bunuh semua orang itu. Dia bilang, wait a moment. Can I see him? Bisa saya ketemu dia? Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Orang yang dekat dengan Tuhan, jangan pandang dari sisi negatif. Orang yang dekat sama Tuhan, suka cari gara-gara. Maksud saya bukan bikin persoalan, tapi senang menghadapi tantangan. Dia senang memikul persoalan orang lain. Amin. Karena buat dia problem is normal. Buat dia problem is okay. Buat dia masalah bukan sesuatu yang harus dihindari. Masalah sesuatu yang harus dihadapi dan rebut kemenangan yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Folks, and he come to see the king. Dia ketemu raja dan dia bilang, Raja, let me handle it. Jangan salahkan mereka-mereka. I am not better than them. Bukan berarti saya datang ke sini karena saya lebih hebat dari mereka. But see this. I have a God. Saya punya Tuhan. Dan di sorga itu ada Tuhan yang bisa membuka segala rahasia apapun. Let I talk with him. Biar saya ngomong sama Tuhan itu. Dan dia akan menafsirkan segala isi dan mimpi itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang. Orang lagi gak ada masalah kok. Cari gara-gara cari masalah. Tetapi izinkan saya mau bilang. Daniel adalah orang yang semangat menghadapi tantangan. Buat dia tantangan bukan akhir dari segala sesuatu. Tapi tantangan selalu adalah awal dari segala yang baik. Yang akan terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya. Tantangan adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Amin. Jadi tantangan bukan akhir, masalah bukan akhir. Jangan selalu lihat masalah, mampus deh gua, Tuhan mampus deh, mampus lah. Tinggal malaikat berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Iya. Sama-sama bilang problem is not final. Masalah bukan akhir, tapi masalah adalah awal. Amin. Great. Yang ketiga, jadi semangat pertama semangat untuk apa? Mengadakan perubahan. Yang kedua semangat untuk apa? Menghadapi tantangan. Ini ada 74. Ya, saya catat baik-baik. Jangan sampai lupa ya. Kan gue udah bilang. Gue lagi semangat-semangatnya. Masih pagi nih buat gue nih. Baru jam 9 pagi. Masa mau tidur jam segini? Daripada saya di rumah sama istri saya. Di hotel nanti sama istri saya. Tatap-tatapan berdua terus. Iya kan? Nungguin jam 10 pagi besok. Jam 10 kita ada kebaktian ya. Jangan sampai gak datang ya. Saya ketemu di lampu merah. Ada orang pegang aja bawa aja besok. Ya. Banget. Saudara sampai nggak datang kebangetan. Gue dari Jakarta aja cari visa sampai datang lihat saudara. Cuman untuk lihat saudara. Ya kan? Masih nggak datang juga awas lo. Ya kan? Gue ancam lo ya. Ini pendetanya galak nih. Saya baru tulis buku. Satu judulnya Maju Setiap Hari. Itu berisi 365 renungan. Ada di depan. Lalu saya tulis buku juga judulnya Time is Up. Itu bicara tentang akhir zaman. Kalau sudah mau diberkati di belakang ada. Ya kan, lalu saya ada CD khotbah saya. Kalau sudah mau jadi sudah mau dapat berkat ada di belakang. Semangat apa yang harus dimiliki? Yang pertama apa? Mengadakan apa? Perubahan. Yang kedua menghadapi tantangan. Yang ketiga apa?
Ya belum tahu, pendeta belum ngomong. Justru itu. Kalau sudah udah tahu, saya juga kaget kalau gitu ya. Semangat untuk meraih kemajuan dan peningkatan. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan dan peningkatan. Saya percaya my God is a progressive God. Saya percaya Allah saya adalah Allah kemajuan. Amin. My God is not a status God. Allah saya bukan Allah yang statis, yang diam. Ya kan? Nah, salah satu virus yang berbahaya dalam gereja namanya GGD. What is that? GGD, gitu-gitu doang. Dia lebih bahaya daripada HIV. Dia lebih bahaya dari TBC. Nama virusnya GGD. Gitu-gitu doang. Ada banyak orang Kristen yang 10 tahun yang lalu, saya lihat gitu-gitu doang. Imannya gitu-gitu doang, caranya pelayanannya gitu-gitu doang, cara nyanyinya gitu-gitu doang, hubungannya dengan Tuhan gitu-gitu doang. Saya percaya my God is God of breakthrough. Amin. Allah mau peningkatan. Tahu nggak saudara? Allah nggak tahan di sorga. Gergetan lihat saudara. Karena dia pengen lihat saudara lebih maju. Amin, amin. Pendeta khotbah bukannya sadar malah amin, amin, amin. Pendetanya emosi. Bukan emosi, gregetan tahu. Ya. Kita nggak bisa harapkan sesuatu yang luar biasa dengan mengerjakan yang biasa. Amin. Kita nggak bisa kita nggak bisa harapkan sesuatu yang luar biasa dengan mengerjakan hal yang sama persis. Amin. Hasil yang sama atau pekerjaan yang sama akan mendatangkan hasil yang sama. Betul? Yang membedakan ordinary people dengan extraordinary people adalah the extra. Amin. So kalau saya pengen lihat sesuatu yang extraordinary, put some extra in your life. Amin. Sesederhana itu aja. Iya kan? Kita kadang-kadang Tuhan lakukan perkara besar, Tuhan aku percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi. What did you do? Apa yang saudara buat untuk sesuatu yang dahsyat itu? Amin. Sampai di sini saudara ngerti mau saya? Iya. Allah saya adalah a progressive God. Allah yang mau melihat kita maju. Tahukah saudara? Alkitab bilang Ayub adalah orang yang paling kaya in Eastern. Dia orang yang paling kaya di daerah timur. Betul? Orang yang apa? Paling kaya. Folks, kalau waktu itu udah ada majalah Forbes, Bill Gates di bawah dia. Ya, di bawah dia, di bawah dia, di bawah dia. Itu siapa tuh yang Walton family? Oh, di bawah dia. Terus siapa tuh yang orang Meksiko itu tuh? Lim itu. Ya, di bawah dia. Lim Siliong lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Seandainya dia di New York, nggak mungkin dia naik apa itu namanya, yang di bawah-bawah itu. Subway. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ayub kalau kayak zaman sekarang itu, kalau dia naik ke JFK, pasti private jet. Orang paling kaya. Ayub orang yang paling kaya. Dan satu kali, he lost everything. Iya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kenapa dia harus lost everything? Karena Alkitab berkata dia orang benar, orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan tidak ada orang seperti dia. Dan Tuhan gak puas lihat dia menjadi orang yang paling kaya. God still has something for him. Amin. Dengar baik, walaupun saudara sudah diberkati, walaupun saudara sudah maju, walaupun saudara sukses, Tuhan masih punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Yang setuju katakan amin.
Tidak ada orang yang terlalu baik, tidak ada orang yang terlalu hebat, tidak ada orang yang terlalu jago. Sampai Tuhan bilang, wah lu udah hebat banget, gue gak punya apa-apa lagi nih. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan masih punya sesuatu buat saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan masih punya sesuatu buat saya. Tinggal saya siap atau enggak? Am I ready? Ya kan? Sekarang diproses sama Tuhan. Dan kalimatnya luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya di sorga. Tuhan bilang sama malaikat-malaikat lain, cut! Maksudnya malaikat kan? Cut! Dengar tuh. Dengar. Itu kalimat luar biasa. Sampai akhirnya setelah proses itu lewat. You know what? Alkitab bilang, Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Folks, tambah 20% aja udah lumayan. Orang paling kaya di Timor. Iya kan? Tambah 50% itu udah hebat. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Kenapa? Itu yang saya bilang. Tuhan gak tahan. Tuhan gregetan lihat kita biasa-biasa saja. Tuhan mau sesuatu yang lebih buat kita. Ini yang saya bilang. Kadang-kala, oke, we love God, amin. Kita bersyukur dalam segala perkara, amin. Tapi bersyukur dalam segala perkara bukan berarti kita nggak punya semangat untuk meningkat dan naik. Amin. Bersyukur bukan berarti doing nothing. Bersyukur bukan berarti have no plan. Bersyukur bukan berarti nggak mau reach our vision. Bersyukur berarti Tuhan thank you for everything that you have given to my life. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat saya. Tapi saya percaya sesuatu yang lebih baik sedang Tuhan persiapkan buat saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur boleh tapi puas jangan. Bersyukur boleh tapi jangan puas. Iya kan? Saya harus bersyukur, but I have to reach my vision. Amin. Saya harus bersyukur. Bukan berarti kalau saya belum dapat, lalu saya ngambek sama Tuhan. Tuhan, saya kasih waktu sampai 5 bulan ke depan. Kalau masih enggak, tahu sendiri. Saya malaikat bilang, ini kalau doa bikin gue deg-degan nih orang nih. Ngancem lulu. Saya udah doa puasa tiap kali. Masih juga Tuhan gak buat mujizat. Tuhan bisa atur enggak? Kalau enggak, turun biar saya naik ke atas, saya ngurus. Sama-sama bilang sama saya harus lebih maju. Sama-sama bilang sama saya harus meningkat. Orang-orang yang Tuhan pakai every day, setiap hari menjadi hari kemajuan buat dia. Setiap hari harus bernama hari peningkatan buat dia. Ya, kita bukan orang-orang ambisius, tapi kita visionary people. Kita bukan orang ambisius. Ambisius kenapa? Karena saya mau supaya. Ini kan. Tapi ini enggak. Saya mau karena Tuhan memerintahkannya buat hidup saya. Amin. Jadi ingat, semangat kita yang pertama, semangat untuk apa? Berubah. Amin. Yang kedua, semangat untuk apa? Menghadapi tantangan. Yang ketiga, semangat untuk apa? Meraih kemajuan dan peningkatan. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Saya harus meningkat. Saya nggak mau tahu apapun badai yang sedang saudara hadapi. Saya nggak mau tahu persoalan apapun yang sedang saudara hadapi. Jangan jadi orang yang, orang Belanda bilang kleinsilah gitu. Orang Amerika bilang jangan jadi orang yang self pity gitu ya. Ya tapi kan saya ada banyak masalah. Saya kan banyak persoalan. Pendeta ya mungkin nggak ada masalah. Pendeta saya enak aja cuma khotbah. Tapi saya kan hari-hari banyak tantangan. Pendeta banyak pergumulan. Jadi tak kuat ngadepin semuanya. Hei! Yusuf menghadapi tantangan dan dia jadi lebih maju. Daniel menghadapi tantangan dan dia jadi lebih maju. Sama-sama bilang, saya juga harus lebih maju. Saya harus lebih meningkat. Haleluya. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya berubah pikiran akhirnya. Haleluya. Haleluya. Semangat apa yang harus kita miliki? Semangat. Untuk selalu mendahulukan kehendak Tuhan. Alkitab bilang biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Kadang-kala kita semangat cuma untuk menggenapi mimpi-mimpi kita.
Kita kadang-kala semangat supaya saya bisa lebih kaya dari orang lain. Kita punya semangat supaya saya bisa dapatkan segala sesuatu yang saya inginkan. Folks, kita harus punya semangat untuk meningkat dan maju. Tetapi untuk mencapainya, kita harus punya semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Doa itu doa terbaik dalam hidup kita. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itu bukan berarti kita nggak jadi orang yang berjuang. Itu bukan berarti kita nggak jadi orang yang bersemangat. Tapi justru semangat kita, pokoknya apapun yang Tuhan kehendaki, mau itu berat bagaimanapun, saya tetap harus melakukannya. Amin. Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jadi Petrus, kita sudah sangat tersinggung. Kenapa? Karena Peter can say this, I am the expert. Saya ahlinya. Every day I'm here. Setiap hari di danau ini saya bekerja. Who are you to tell me something? Sorry to say, kamu orang Nazaret. Kamu hanya beberapa waktu aja ada di sini. Karena ini awal-awal pelayanan Yesus. Mungkin Peter juga baru pertama kali ngelihat dia. Atau mungkin baru beberapa kali ngelihat dia around gitu. Orang Nazaret, anak tukang kayu. Tiba-tiba try to tell the expert what to do. Iya kan? Dia bilang apa? Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan. I'm fishing but catch nothing. Saya tangkap ikan tapi nggak dapat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi ini yang dia bilang, tapi karena engkau menyuruhnya, ya kan? Dengan lain kata dia bilang, logically, secara logik, rasanya persoalannya is not about left or right. Persoalannya bukan sebelah kiri atau sebelah kanan. Persoalannya danau ini tidak ada ikan sama sekali. Dengan lain kata dia bilang sepanjang malam aku tangkap ikan. Jangankan kiri kanan, depan belakang, atas bawah, muter juga udah. But because you have said so. Tapi karena engkau menyuruhnya. Even though logically. Walaupun secara akal. Secara logika. Kayaknya nggak ada. Walaupun secara my feeling, it's hurting. Saya ahli, nggak enak loh saudara. Kalau kita ahli, iya kan? Iya kan? Kalau kita ahli, terus diajarin sama orang yang lebih ahli, itu asik. Iya kan? Misalnya saudara expert dalam main keyboard gitu ya, saudara memang master di dalam bidang musik gitu. Tiba-tiba datang pendeta yang mungkin jago khotbah, kita bilang nggak bisa main musik begini. You can be a preacher, but doesn't mean you can tell me something. Iya kan? Kenapa? I am the expert. Kalau saudara ahli dalam bidang elektronik misalnya, saudara ahli dalam bidang sound gitu. Tiba-tiba datang orang bilang, soalnya nggak enak, kuping gue mau pecah. Kuping lu made in apa kali? Made in gombong. Memang kuping lu mau pecah terus. Folks, dua sisi yang saya lihat di sini. Sisi pertama, logically, ini sama sekali nggak masuk akal. Kalau memang ada ikan, bukan jam segini, iya ya. Dan kalau memang ada ikan, pasti saya udah tangkap. Dan saya percaya waktu itu bukan cuma Petrus yang nggak dapat ikan. Saya percaya semua nelayan di situ nggak dapat ikan waktu itu. Buktinya apa? Waktu Petrus tangkap, semua kejar Petrus dan mereka berbagi ikan. Kenapa? Karena memang waktu itu nggak ada ikan. Kalau memang semua dapat ikan, dia bilang, enggak, malas gue bawa kebanyakan. Emangnya apaan gue bawa banyak-banyak? Saya percaya hari itu, semua memang gak dapat ikan. Jadi waktu Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Logically, ini sesuatu yang impossible. Dan yang kedua, feelings. Ya kan? Secara apa? Perasaan. Ini sesuatu yang nyakitin. You are nobody. Try to tell me, as the expert, what to do. Waduh, ini nyakitin banget, saudara.
Tetapi ini yang saya mau bilang, kadangkala we have to stop our logic. Kadangkala we have to crush our feelings. Kadangkala kita harus hancurin perasaan kita. Dan kita cuma mau bilang, pokoknya kalau Tuhan suruh, sepahit apapun, sekeras apapun, seberat apapun, willingly, I will do it for you. You can have it, oh my Father. Saudaraku, kadangkala kita sebut diri kita Kristen, tapi kita cuma paksa Tuhan ngerjain apa yang kita mau. Tapi hari ini kita punya semangat, Tuhan, walaupun sakit, walaupun berat, walaupun sukar, tapi kalau Tuhan yang suruh, saya akan lakukan. Kadangkala kita harus ngadepin kenyataan, Tuhan bilang ampuni. Dan kita bilang, Lord, it's so painful. Tuhan, ini terlalu sakit. You mean to tell me orang kayak gitu masih mesti saya ampunin? Sorry God, I can't. Saya mungkin menatap saya dan bilang, kadangkala saya mesti buat ini. Dan secara manusia saya bilang, Tuhan, saya nggak mungkin gitu, saya nggak bisa. Tapi hari ini saya mau bilang, apapun yang Tuhan suruh, kita nggak berhak bilang nggak bisa. Apapun yang Tuhan suruh, kita cuma bilang, yes Father, I'll do it. You can have it. Kenapa? Karena Dia yang punya segala-galanya dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat